Ji, cari ketenangan, bukan kesenangan. Tenang pasti senang. Senang belum tentu tenang. Kebanyakan orang menyangka bahwa ketenangan itu didapatkan ketika harta banyak. Ya, sekarang nggak bisa lagi, Sat. Oh, gitu. Kalau dulu kan kalau malam muka istri saya bercahaya. Oh gitu, karena lagi periksa nonton saya. Apa ya? Dunia itu ternyata kata Nabi tidak lebih daripada bangkai kambing. Donasi Anda hantarkan hidayah Quran ke seluruh dunia. Dukung terus program dakwah Cinta Quran dengan donasi terbaik sahabat. Nah, dan yang ternyata puncak yang dicari itu teman-teman tuh semua teman-teman yang saya bertemu itu semuanya ternyata mencari yang namanya ketenangan, bukan semata-mata kesenangan. Orang berzina, Ji, senang, tapi belum tentu tenang. Deg-degan. Kenapa? Ketika diketok pintu, deber. Siapa? Ya nggak? Digerebek sama istri gitu kan. Wah, tapi kalau sama istri kan ya tok ya biasa. Nah, biasa aja gitu karena istri. Nah, tenang itu yang mahal, Ji. Makanya orang-orang tua kita tuh umurnya panjang, hidupnya tenang. Karena sekarang tuh bunuh diri di apartemen, minum racun, mobil ditabrakin, ya begitu. Karena hidupnya nggak tenang. Mungkin senang, tapi nggak tenang. Akhirnya apa? Prostitusi online. Ayo, 70 juta, 110 juta, ada yang 80 juta. Bener. Kemudian selingkuh gitu. Nah. Apa punya pasangan sendiri belum puas gitu. Karena nggak tenang ya. Nggak tenang, Ji. Ya, dan ketenangan itu nggak bisa dibeli ternyata. Walaupun kita punya uang sebanyak dunia dan seisinya, nggak bisa beli tenang. Buktinya apa? Tadi makin kaya, makin nggak tenang. Kan aneh. Nah, itu yang dalam Islam disebut dengan sakinah. Sakinah itu dapat ketika Allah ridho. Makanya ketika orang mencuri nggak tenang. Ketika orang menikah, tenang. Hamil, pacaran, nggak tenang. Hamil, nikah, tenang. Sama-sama hamil. Tapi hasilnya beda. Yang satu, kamu hamil? Iya. Kok hamil sih? Kan cuma digituin doang. Kira yang nikah, kok kamu nggak hamil? Yang nikah, kok nggak hamil? Jadi aneh kan? Padahal sama hamil. Orang yang dapat hasil korupsi bansos, COVID, nggak tenang hidupnya. Pasti saya jamin nggak tenang. Tapi orang yang dapat harta 100 miliar dari harta orang tuanya, waris, tenang dan senang. Jadi yang kita cari itu teman-teman, tenang dan senang, Ji. Mahal loh, Ji, antum bisa main sama anak, sama istri, tenang. Coba sama istri orang lain. Deg-degan. Udah kok tahu deg-degan. Ya deg-degan lah, Sat. Oh, gitu. Takut istri saya tahu. Oh, gitu ya. Tapi benar juga ya, aktivitinya sama. Iya. Tapi yang membedakan adalah posisi akad dari beda, Ji. Jadi ya saya ambil kesimpulan begini. Berzina sama kelakuannya sama. hubungan seks ya. Ya. Dengan suami istri dengan berzina sama yang dilakukan. Yang satu deg-degan, yang satu berdebar. tenang. Ya, Gitu berdebar kan? Berdebar. Kayak apa namanya? Tadi hamil contohnya tadi. Iya. Yang satu deg-degan, yang satu malah senang. Iya. Saya itu sampai sujud syukur saking senangnya, kan anak kedua saya itu kan jaraknya 10 tahun. Itu sujud syukur saya masih ingat sampai jendol kepala saya. Karena 3.650 malam saya tunggu-tunggu kehamilan istri saya. Ternyata nggak hamil-hamil, 10 tahun. 10 tahun? Iya. Kan 365 hari kan 3.650 malam. Ternyata dapat sajad. Itu. Makanya sujud. Makanya akhirnya nama anak saya Sajad. Karena sajad itu hasil sujud saya yang lama, yang panjang, sampai air mata kering. Kemudian yang kedua, dia itu sajad itu adalah orang yang senantiasa bersujud. Jadi nanti dia senang tuh sujud, dia itu susah juga sujud, dia selalu sujud. Masya Allah. Ya begitu istri saya bilang tuh, Bi, nih lihat, adik datang gitu, tes packnya. Wah, begitu ngeliat langsung, blok, Ji, tuh sampai lupa, jendol. Saking senangnya. Anak saya, coba kalau anak bukan anak saya. Panik, Ji. Video mirip, tenang nggak? Video mirip, tenang nggak? Nggak akan tenang. Iya. Ngeri loh, Ji. Apalagi, aduh itu salah, video masuk ke file astagfirullah, diungkap, Allahu Akbar, di-download, Allahu Akbar. Saya nggak kebayang. Bisa tidur nggak tuh? Aduh, anaknya, istrinya, keluarganya, apalagi, nauzubillah min zalik. Ada yang lagi zina, mati di atas perut pelacur. Di Ancol, mobilnya hitam, Alphard. Kacanya hitam. Zina, mati di atas perut pelacur. Dia nggak mikir gitu loh.
Coba kalau lagi ngakuin gitu mati. Di saat terakhirnya malah itu. Gitu. Mati. Bisa aja dia seorang ini ya. Iya, dan ternyata Rohis adalah salah satu partai. Digendong, ternyata tinggal celana dalam doang. Bagaimana perasaan anaknya? Bagaimana perasaan istrinya? Hanya karena kenikmatan sesaat. Ji, cari ketenangan, bukan kesenangan. Tenang, pasti senang. Senang, belum tentu tenang. Setuju. Tenang, enak banget. Makanya sakinah itu artinya tenang ya? Tenang, sakana. Makanya saya tenang banget. Rumah saya masih ngontrak, saya tenang. Ya kan? Karyawan saya, ya total ada 300 orang. Saya tenang. Dan senang. Nah. Bisnis saya tumbuh, iya, tapi rumah saya ngontrak. Nggak apa-apa, karena rumah saya bukan di sini, di sana. Jadi intinya, kaya itu belum tentu cukup. Iya. Miskin itu belum tentu kurang. Nah, tuh. Bisa aja malah tenang. Baik Ari Untung. Menurut saya mengejar kekayaan itu boleh juga, penting asal manfaat, tapi bukan itu tujuan utama. Lebih baik antum punya uang 1 triliun tapi halal daripada 1 juta haram. Ya jelas lah, 1 juta udah halal. Maka 1 juta haram aja, 1 triliun halal. Lebih baik. Gak ada perbandingannya satu yang lain kali. Makanya yang saya cari sekarang 1 triliun halal. Iya, iya, maka saatnya nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Itu kalimat yang ini kalimat yang kita luruskan. Sekarang rubah kalimatnya. 1 triliun halal daripada 1 miliar haram. Ya makanya memang sama istri juga suka ngobrol bahwa Masya Allah, saya ngelihat keluarga antum luar biasa. Masya Allah. Saya doakan terus. Amin. Ya, antum tenang sama istri, antum tenang sama anak-anak, antum tenang sama kondisi sekarang. Nikmat banget gitu. Banyak hal yang kita ngerasa dimudahkan gitu, rezeki dimudahkan, yang kita dulu ngejarnya harus mati-matian sekarang serba dimudahkan gitu kan. Allah. Kita juga mikir bahwa enakan hidup gini kan, kita kerja buat Allah gitu. Iya. Daripada udah kita tahu syuting berapa rate-nya, yang kerja kita tahu harganya berapa gitu kan. Udah nggak buat Allah, nggak kaya juga. Dunia ada apa nggak? Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Kayak enggak, akhirat juga hilang. Iya. Aduh, ya Allah, itu rugi banget loh. Benar gitu kan, maksudnya ya karena kita tahu ketika di posisi itu bukan berarti mengecilkan yang lain, nggak. Tapi maksudnya kita pernah berada di posisi itu dan ngerasa bahwa ya terbinikmati jalan ini. Saya punya jamaah, Ji, rumahnya di sekitar SCBD. Ada yang satu lagi Pondok Indah. Mau tidur itu pakai pil tidur 10. Keropok. Kenapa? Ya nggak tenang. Karena tagihan, belum lagi utang, belum lagi ini itu, belum lagi mafianya, belum. Nggak tenang, Ji. Tidur mobil takut digesek orang, istri karena saking beningnya takut dicolek orang. Nggak tenang. Ji, nggak tenang, Ji. Tapi kenapa ya kalau misalnya istri kita tuh udah belajar, kita tuh tenang, karena juga tahu dosanya kan. Iya. Jadi gitu ya. Ya kan kita tenang. Jadi tenang, jadi gitu. Jadi frekuensi meriksa handphone, istri saya tuh nggak kayak dulu. Oh gitu. Kalau sekarang nggak periksa lagi, Sat. Oh gitu. Kalau dulu kan kalau malam muka istri saya bercahaya. Oh gitu, karena lagi periksa handphone saya. Kalau sekarang, kalau sekarang udah pindah malah. Kalau sekarang buat saya pindah. Tapi belakangan komplainnya, ini kok kamu sering banget belanja online, tahu dari mana? Berarti buka dia. Buka dia. Berarti buka. Karena nggak nemu yang di tempat itu. Iya. Yang itu udah diperiksa, berarti nggak ada kan gitu. Waduh, berarti saya jago ngumpetinnya. Tapi ini yang membedakan dan mungkin juga kebanyakan orang menyangka bahwa ketenangan itu didapatkan ketika harta banyak. Iya. Ketika fame atau ketenaran itu banyak. Ternyata salah. Ternyata nggak ketemu. Bang Wisnu, Bang Ino itu waktu ngaji mas saya, dia cerita, saya beli rumah cash, Ustaz. Ya Cinta Fitri, berapa episode? Beli mobil cash, Ustaz. Tapi umroh nggak berangkat. Kan Ino berangkat setelah hijrah. Ingat nggak? Coba tanyain. Bang Wisnu itu setelah umroh, kenapa? Karena dia mendapatkan ketenangan. Dia bilang apa? Saya, Ustaz, duduk di majelis ilmu itu seperti lebih dari duduk di mobil-mobil mewah yang saya punya. Nah sekarang itu karena teman-teman yang dibawa malah nggak tahu yang dikejar itu salah jalan, Ji. Ini lucunya, Sat. Banyak pola yang Ustaz bilang itu. Kebetulan saya juga alhamdulillah mengalami mungkin seperti itu atau enggak, mungkin iya gitu ya. Kita dulu mengincar satu properti yang besar. Tuh kan. Harganya jauh beyond di luar liga kita tuh. Jauh di luar ini kita. Tapi kita kepingin. Gitu. Uangnya nggak sanggup segitu. Gitu. Ya cuma kepingin aja gitu. Lagi bagi momen-momen belajar kita nggak mau ngambil. Kita nggak ngambil cicilan. Kita nggak mau ngambil cicilan. Ternyata
tetap bisa terbeli, Ustaz. Nah, tuh. Ternyata apa? Barangnya yang dimurahkan. Kok bisa? Barangnya yang dimurahkan karena dia harus terbeli minggu itu. Allah caranya itu ya. Jadi bukan karena uangnya ada, tapi barangnya yang diturunkan. Benar. Jadi kan privilege itu seperti saya dengar misalnya gini, beberapa ulama kita kalau jemput pakai Alphard di mana-mana, Iya. kan? Dia nggak perlu beli Alphard karena sudah disediakan sama Alphard di mana-mana. Iya. Jadi maksudnya, iya, betul. untuk bisa menikmatinya nggak usah beli, udah disiapin gitu kan. Nggak usah apa Toh juga nggak memiliki kok. dan nggak perlu ada hujahnya, tapi rasanya sama. Iya. Jadi kalau yang punya, Nah, misalnya tuh. kita punya Alphard di Jakarta, ke Iya. Bandung, kita udah nggak punya, Iya. atau ke Bali lah, Iya. kita harus nyewa punya orang, Ini orang. bukan punya kita. Nah ini nggak perlu punya, di setiap kota dijemput pakai itu. Jadi ibaratnya sama rasanya, Sama. effortnya. Tapi lebih enak lagi Ji, udah ngerasain BMW, ngerasain mobil mewah tapi punya. Dan saya punya Ji. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, saya bilang tadi lebih baik 1 triliun dan halal. Dibandingkan 1 miliar haram kan benar. Nah, saya punya dan menikmati. Nah, itu pinginnya begitu Ji. Jadi maksud saya tuh gini loh, teman-teman tuh jangan Ustadz berarti mobilnya harus mobil odong-odong gitu loh. Oh jangan. Saya punya BMW seri terbaru ya, dan saya nggak pakai hari ini. Kenapa? Ya ternyata begitu aja mobil itu Ji. Di rumah ngangkrak. Beneran. Sama kayak di rumah saya, mobilnya akinya habis, sisa saya malah. Mendingan dijual aja gitu. Iya, saya kesini malah pakai mobil operasional. Kenapa? Karena saya udah malas siapa yang begituan gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Dunia itu ternyata kata Nabi tidak lebih daripada bangkai kambing. Betapa hinanya dunia di wajah Nabi. Jadi bagi saya mobil begituan orang, wow BMW mobil semua biasa. Biasa. Supir saya juga tinggal tunjuk. Saya punya total 4 supir saya sekarang. Saya tinggal petunjuk mau supir yang mana. Tapi bagi saya, udah mendingan nyetir sendiri. Ternyata lebih happy. Tapi ketika dicari didapat begitu-begitu aja. Iya. Kita tuh sering lupa. Haus itu memang nikmatnya minum makan ketika lapar. Kalau udah kenyang itu udah batasnya udah selesai. Ini mirip sama ngobrol sama istri saya. Nah, Kepengen sesuatu, kelihatan bagus, dibeli, udah dibeli dipakai sekali 2 kali, kemudian udah nggak dipakai lagi, beli lagi yang lain. Yang itu kenapa? Udah nggak terlalu ini lagi gitu. Aku nggak dulu kayaknya kamu suka banget, nggak sekarang udah ganti model, ganti lagi, tambah lagi. Sampai akhirnya gak paket buat bosennya. Terus bedanya apa? Ya paling buat posting Instagram doang, ya kan? Akhirnya saya taruh di tanah waktu Perancis kayak gitu ngelakuin itu. Itu karena apa? Karena dia sendiri gak biasa aja. Itu lagi heboh tuh. Saya langsung like, komen. Masya Allah itu ribuan yang komen. Waktu masalah Perancis ya, tas-tas Perancis antum buangin malah. Jadi ibaratnya mungkin waktu itu yang merasa terganggu adalah mereka yang mengagungkan benda itu. Benda itu agung bagi mereka. Jadi mereka marah-marah. Kalau berani dibakar, ngapain dibakar? Ini saya jual, kasih ke cinta Quran, lebih manfaat, banyak yang mualaf. Banyak yang jadi ngafal Quran gitu kan. Nah, terus lagi Ji, salah satu ciri-ciri abad materialisme atau ciri-ciri akhir zaman adalah materi itu sebagai Tuhan. Maka kalau ngelihat orang, ngelihat mobilnya apa gitu loh. Makanya suka jengkalin orang. Ngelihat orang kayak gini, ini mah bukan ustadz gitu loh. Ini mah ilmu agama nggak ada. Kenapa? Jenggot kurang panjang. Karena memang manusia dididik oleh lingkungan itu ngelihat hanya yang terlihat. Yang nggak kelihatan nggak ketahu. Makanya kalau ngelihat orang jidat hitam, orang soleh. Padahal kegesek-gesek ke sejadah, bukan sholat. Ngelihat orang jubah, orang alim, padahal tukang ngebal. Jadi belum tentu, termasuk juga pakai mobil operasional, belum tentu gitu loh. Nah karena kita tuh selalu dididik sama lingkungan kita sejak kecil, kalau dapat hadiah materi, dapat kado materi, tapi immaterial itu nggak pernah terlihat karena kacamatanya bukan iman Ji. Nanti antum waktu di sana, antum bilang apa nanti di sana? Antum bilang apa? Itulah orang sakaratul maut digambarkan balasan-balasan Allah tuh nyata. Ji, jangan sampai antum dan teman-teman semua nyesel gitu loh. Hidupnya itu sibuk karena Allah, nanti di sana kita nggak perlu repot-repot jawab pertanyaan Allah.